Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan 'alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, terutama salat subuh kita pada pagi hari ini. Pada subuh hari ini senantiasa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada hari ini diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baiklah teman-teman anak yang berbahagia, untuk awal daripada Syawal pada hari ini, tepatnya tanggal 27 Syawal 1444 Hijriah, yang mungkin tinggal tersisa kurang lebih beberapa hari ke depan Syawal akan meninggalkan kita. Dengan harapan mudah-mudahan teman-teman semua telah selesai melaksanakan ibadah puasa sunnahnya, yaitu 6 hari di bulan Syawal, yang mungkin juga pada hari masih berpuasa, dengan harapan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan dan pada bulan Syawal ini senantiasa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini anak akan membawakan satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Teman-teman bisa buka di surah Ali Imran ayat 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Tidak akan mati seseorang, kata Allah, kecuali dengan izin Allah, di atas apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua kita mati bukan karena penyebab kita mati, tapi karena sudah datang waktunya untuk mati atau meninggal dunia. Bahkan orang yang bunuh diri pun memang sudah waktunya untuk mati, namun dia mencari jalan yang tidak baik untuk kematiannya. Setelah Allah mengucapkan masalah itu, lalu Allah menyambung kalimatnya dengan mengatakan, wa man yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, maka kami berikan dia di dunia. Dan barang siapa menginginkan pahala di akhirat, maka kami akan simpankan untuknya di akhirat. Wa sanajzis sakirin. Kami akan balas semua orang-orang yang bersyukur, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah Allah bicara kematian, Allah mengatakan bahwa semua di antara manusia, semua hamba yang mencari kehidupan dunia, maka kami berikan dunia untuknya. Jadi, kalau antum mencari dunia, maka Allah akan beri dunia. Ini menjadi salah satu daripada tujuan hidup hamba ataupun manusia yang dia rencanakan sendiri. Ada orang yang hidupnya menginginkan kebahagiaan dunia, dan ada orang yang hidup menginginkan kebahagiaan akhirat. Maka kita mendapatkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita yang akan Allah berikan. Yang menginginkan dunia, dia dapat dunianya, tapi nanti di akhirat dia kehilangan apa yang dicita-citakan untuk hidup bahagia di akhirat. Orang yang hidup untuk akhirat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Yang hidup untuk dunia, dia hanya dapat dunia.
tapi tidak mendapatkan akhirat. Ini yang harus kita renungkan baik-baik. Teman-teman Anda yang berbahagia, orang-orang yang menjadi hamba dunia, maka dia akan hidup di atas dunia dengan segala cita-cita dunianya. Dengan segala cita-cita dunianya. Semakin dekat kiamat, maka salah satu ciri-cirinya dunia akan dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pintu-pintu dunia dibuka lebar oleh Allah. Semua orang berduyun-duyun mencari dunia. Bahkan sampai melupakan akhirat. Dulu di zaman Nabi SAW bersambung ke zaman sahabat. Bersambung ke zaman khalifah di Bani Umayyah. Terutama di masa Umar bin Abdul Aziz. Setiap orang ketika bertemu dengan sahabatnya, maka pertanyaan yang diajukan adalah, sudahkah engkau sholat? Tadi malam apakah engkau sudah melakukan tahajud? Apakah tadi malam setelah tahajud engkau membaca Al-Quran? Berapa semua hafalan Quran? Sudahkah engkau bersedekah hari ini? Itu pertanyaan yang diajukan dimulai zaman Nabi sampai Bani Umayyah berkuasa. Hari ini ketika semakin dekat dengan waktu berpindah ke alam akhirat, maka orang-orang yang hidup di atas dunia hari ini mengubah pertanyaannya. Jika bertemu sesama kita, maka yang kita tanyakan adalah, sudahkah engkau membeli motor barumu? Sudahkah engkau ganti ban mobilmu? Sudahkah engkau menambah garasi rumahmu? Berapa gajimu keluar setiap bulannya? Sudahkah engkau urus sertifikasimu? Berapa yang engkau dapatkan setelah sertifikasi? Itulah pertanyaan orang-orang di dunia hari ini. Jarang sekali orang yang bertanya, apakah engkau sudah sholat? Bahkan mungkin tidak pernah ditanyakan. Berapa hafalan Qur'anmu hari ini? Apakah engkau sudah sedekah hari ini? Maka mulailah orang-orang meninggalkan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, teman-teman Anda yang berbahagia. Begitulah ketika Allah membuka pintu dunia. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, orang mulai melupakan Allah. Maka Nabi SAW ingin memberikan satu peringatan atau akan memberitahu kita melalui hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Rasulullah ingin mengatakan berbeda orang yang mengejar akhirat dan orang yang mengejar dunia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan perbedaan. Kata Rasulullah, "Wa man kanatil akhiratun hammuh." Barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, artinya semua hidupnya diperuntukkan untuk akhirat. Kalau dia berjualan, hasil jualnya sebagian dia peruntukkan untuk membantu akhiratnya. Kalau dia menjadi seorang guru, maka dia perjuangkan untuk mendidik anak-anak muridnya, mempersiapkan diri untuk akhirat. Apapun pekerjaannya dia lakukan untuk akhiratnya. Maka orang-orang tersebut, kata Nabi SAW, Allah akan berikan kelebihan untuknya. Apa kelebihannya? Yang pertama, kata Rasulullah, ja'alallahu fi qalbihi rinnahu. Maka Allah akan berikan rasa cukup di hatinya. Maka orang-orang mengejar akhirat cukup rezekinya, cukup berkahnya, dan cukup di hatinya. Tidak punya keinginan untuk menyibukkan diri dengan dunianya. Rubahnya satu tingkat pun sudah cukup untuk anak-anaknya, sudah bisa sekolah dengan nyaman, dia makan dengan baik, itu pun sudah membahagiakannya. Tidak ada keinginan untuk mengganti mobil dengan merek terbaru, mengganti HP dengan merek terbaru, dan lain sebagainya dengan harga yang lebih mahal. Tidak. Itulah
orang yang mengejar akhirat. Di hatinya dia bahagia dengan keluarganya. Tetap dia makan apa yang dimakan oleh orang kaya. Gajinya boleh 2,5 juta, tapi semuanya dibereskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu para pengejar akhirat, saudaraku. Maka Allah tanamkan kebahagiaan di hatinya, yaitu merasa cukup dalam segala hal. Teman-teman anak yang berbahagia, maka dari itulah marilah kita kejar akhirat kita. Karena kata Allah, semakin dekat dengan kiamat, kata Rasulullah, maka pintu-pintu dunia akan dibuka lebar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang berduyun-duyun mengejar dunia. Yang sampai ini terjadi pada diri kita. Dan mudah-mudahan harapan anak pada bulan Syawal ini kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan kita pada bulan yang lalu dengan baik. Dan bulan Syawal kita senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita. Karena sampai hari ini mungkin kita tidak pernah ada catatan ataupun pemberitahuan dari malaikat maut kapan kita akan dijemput oleh Allah. Dengan ketidaktahuan kita inilah kita harus bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Yang sampai kita kecolongan, akhirat tidak kita persiapkan, sementara dunia kita hiasi dengan berbagai macam kenikmatan. Karena dunia yang pasti kita tinggalkan, dan akhirat yang pasti kita kesana, itu yang kita persiapkan untuk membawa bekal kita sebanyak-banyaknya. Mungkin ini saja yang mungkin dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.